Sidang Pengadilan Semu 12/3 yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara memeriksa dengan terdakwa Saudari Jenny pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mematikan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudari Jenny. Ya, yang mulia. Tempat tanggal lahir Tangerang 5 Januari tahun 2000. Umur 21. Ya, yang mulia. Jenis kelamin wanita. Ya, yang mulia. Warganegaraan Indonesia. Ya, yang mulia. Alamat Kampung Bojong. Ya, yang mulia. Agama Islam. Ya, yang mulia. Pekerjaan karyawan. Ya, yang mulia. Saudari terdakwa, apakah saudari dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, yang mulia. Saya siap mengikuti jalannya persidangan hari ini. Saudari terdakwa, saudari oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan. Apakah saat ini saudari didampingi oleh penasihat hukum saudari? Ya, yang mulia. Saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari Lembaga Bantuan Hukum Puspita Lapiran, yaitu Saudari Dina Esa. Betul mereka penasihat hukum saudari? Betul, yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudari? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, kami membawanya. Selanjutnya, Hakim Ketua Pemerintah JPU, Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan dakwaannya. Kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya, saudari dakwa? Apakah sudah siap menerima salinannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudari jaksa penuntut umum. Baiklah, saya akan membacakan dakwaan terhadap terdakwa Jenny. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pembunuhan. Pasal 338 KUHP dengan pembunuhan dengan ancaman pidana paling lambat 15 tahun penjara. Baik, saudari terdakwa, apakah saudari terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, yang mulia. Apakah saudari akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Saya sebagai penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi. Saya tidak setuju dengan hukuman 15 tahun penjara karena tersangka tidak sengaja atas kasus pembunuhan ini. Baik, karena eksepsi sudah cukup, maka sidang kami lanjutkan dengan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, yang mulia. Saudari terdakwa, dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan
dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? 2 orang yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya dan keduanya. Saksi atas nama Eka Rahmawati dan Anggi Mulia, yang dimana para saksi merupakan karyawan si korban. Yang kedua atas nama Anggi Mulia, yang dimana para saksi merupakan rekan kerja si korban. Yang mulia. Ya. Saksi atas nama Eka Rahmawati dengan Anggi Mulia dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dan saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Dan saya dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara dan saudari menjawab dengan jelas. Nama: Anggi Mulia. Tempat: tanggal lahir Januari tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki. Untuk saksi yang kedua, nama: Eka Rahmawati. Tempat: tanggal lahir 12 September tahun 2000. Jenis kelamin wanita. Iya, Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya saudari dan saudara memberikan keterangan di persidangan ini. Menurut undang-undang, saudari dan saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari dan saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji, Yang Mulia. Dan saya juga berjanji, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain. Dari yang sebenarnya. Silakan duduk pada rohaniawan, silakan kembali. Dan saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari dan saudara anut. Untuk itu kami berharap saudari dan saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari dan saudara memberikan keterangan palsu, maka saudari dan saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari dan saudara saksi mengerti? Siap, Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Saudari terdakwa, agar dapat mengambil tempat duduk kembali di depan, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baiklah, terdakwa dituntut atas dakwaan pembunuhan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudari akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Kami meminta pengurangan tuntutan selama 5 tahun penjara. Terima kasih.
Baiklah, demikian pembelaan dari pihak terdakwa. Kepada JPU akan mengajukan replik atas pembelaan dari pihak terdakwa. Tidak, Yang Mulia. Baik, karena JPU tidak mengajukan replik, dengan demikian pihak terdakwa tidak mengajukan bukti. Apakah saudari terdakwa sudah siap mendengar keputusan sidang? Ya, sudah siap Yang Mulia. Baik, demikian keputusan majelis hakim diberikan. Keputusan nomor 00821957. Ini keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan Semu 1253 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama Denny, tempat tanggal lahir tanggal 5 Juni tahun 2000, umur 21 tahun, jenis kelamin wanita, warga negaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Kampung Bojong, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan. Bahwa setelah mempelajari yang sesama berkas perkara tersebut, maka Peradilan Semu 12 MIPA 3 memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan bukti dan berdasarkan fakta-fakta terungkap di pengadilan dan telah meliputi unsur-unsur, yaitu unsur pembunuhan, adanya wujud perbuatan telah terbukti, adanya kematian korban telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Undang-Undang Dasar Nomor 338 KUHP tentang kasus pembunuhan. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan bukti yang ada. Terdakwa Jenny yang identitas lengkapnya seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jenny. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 tahun penjara. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebani terdakwa untuk membayar biaya terdakwa sebesar 10 juta rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 November oleh kami, Dimas Wirawan SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Sri Pujian TSH dan Siti Wulandari SH masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 pada Pengadilan Semu 12 MIPA 3. Putusan yang mana diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Khairul Agam sebagai Panitera Pengadilan Semu 12 MIPA 3, serta dihadiri juga oleh Sarah Fatia SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Dina Puspita SH sebagai penasehat hukum terdakwa pada Pengadilan Semu 12 MIPA 3. Hakim Anggota 1 Siti Wulandari, Hakim Anggota 2 Sri Pujian SH, Hakim Ketua Dimas Wirawan SH, Panitera Khairul Agam SH. Dan putusan majelis hakim diberitahukan kepada JPU dan PH terdakwa apabila keberatan dengan keputusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudari mengerti dengan keputusan ini? Saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudari terdakwa akan mengajukan banding? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum saya Yang Mulia. Kepada penasehat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan banding? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan banding dan menerima keputusan tersebut. Terima kasih. Pemeriksaan perkara pidana nomor 00821957 dengan terdakwa Jenny dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.